hingga hak manusia yang paling mendasar pun, yaitu hak untuk tetap hidup pun bisa ikut terenggut. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Andi Vela. Hari ini kita akan membahas kasus yang lagi viral di seluruh dunia. Jadi berita ini pertama kali disiarkan di salah satu stasiun TV di Korea, NBC News, yang memperlihatkan nasib beberapa warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ABK atau anak buah kapal di sebuah kapal milik China yang bernama Longsing 629. NBC News berhasil mendapatkan informasi ini ketika kapal Longsing 629 itu sedang berada di Busan. Berita ini menceritakan ada sebuah kapal besar milik China yang menangkap ikan di Laut Pasifik Selatan. Parahnya nih guys, kapal ini nih dia membuang jasad ABK dari Indonesia ke laut. Beberapa kru ABK dari kapal Longsing 629 ini meminta bantuan kepada pemerintah Korea Selatan dan NBC News untuk menolong mereka dan memberitakan kasus di kapal ini. Jadi cerita awalnya, para ABK yang berwarga negara Indonesia ini awalnya berjumlah 18 orang. Dan mereka berangkat dari Indonesia menuju ke Korea Selatan. Lalu sesampainya mereka di pelabuhan di Korea sana, mereka dijemput oleh kru kapal Longsing 629 tersebut. Nah, jadi mereka tahu kalau di kapal ini menerima lowongan kerja, itu mereka dapat informasinya dari jasa penyaluran tenaga kerja, di mana perusahaan itu juga berasal dari Indonesia. Sebelum para ABK warga negara Indonesia ini memulai kerjaan mereka di kapal tersebut, mereka disuruh menandatangani sebuah kontrak perjanjian kerja. Jadi surat kontrak kerjanya ini pertamanya diberitakan oleh televisi Korea Selatan tadi itu dengan bahasa Korea. Nah, jadi kita mendapatkan translatannya dari YouTuber yang bernama Hansol. Jadi isinya seperti ini. Dengan ini saya menyatakan setelah berangkat kerja ke luar negeri sebagai ABK, anak buah kapal, segala resiko saya tanggung sendiri. Bila sampai terjadi musibah sampai meninggal, maka jenazah saya akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar dengan catatan abu jenazah dipulangkan ke Indonesia. Untuk itu akan diasuransikan terlebih dahulu dengan uang pertanggungan sebesar 10.000 US dollar dengan rate sekarang berarti sekitar 150 juta yang akan diserahkan ke ahli waris. Dengan membuat surat pernyataan ini sudah ada persetujuan dari orang tua saya dan tidak akan membawa masalah kepolisian atau hukum Indonesia. Kalian bayangkan guys, seseorang yang merantau ke negerinya orang, kepingin mengais rezeki untuk menghidupi keluarganya di Indonesia. Mereka sebelum bekerja sudah harus tanda tangani bahwa resiko pekerjaan ini adalah nyawa. Betapa kalian harus bersyukur kita kalau punya pekerjaan yang tidak perlu meresikokan kita punya nyawa. Dan kita juga tetap berterima kasih sama para nelayan Indonesia yang mereka berani mengarungi lautan, yaitu melawan badai, angin, topan supaya kita semua bisa makan ikan dan kita semua bisa sehat. Semoga selalu sehat. Para nelayan Indonesia. Beberapa ABK ini mereka menjelaskan jadi bagaimana mereka diperlakukan di kapal tersebut. Mereka mengaku mendapat kekerasan fisik dari kru kapal senior dan wakil kapten kapal. Nah, imbas dari kondisi kerja yang buruk ini itu menyebabkan 3 ABK asal Indonesia di kapal ini meninggal. Nah, harusnya setelah meninggal jenazahnya itu kan disimpan di lemari es kan ya? Tapi mirisnya ya, ketiga ABK Indonesia yang meninggal ini malah dibuang ke laut gitu aja. Nah, jadi ada salah satu ABK yang dia tuh memberikan bukti berupa video rekaman. Jadi di video tersebut terlihat ada sebuah peti yang warna orange itu guys, yang di dalamnya diberitakan ada salah satu ABK asal Indonesia yang bernama Ari, umur 24 tahun. Kabarnya dia sudah bekerja di kapal ini selama kurang lebih 1 tahun dan akhirnya dia meninggal di kapal ini. Jadi terlihat kayak para pekerja kapal lainnya itu mereka tuh seperti memberikan upacara kematian ala kadarnya gitu ya. Jadi kayak semacam seremoni lah ya, singkat lah ya. Nah, setelah itu udah deh langsung dilempar ke laut gitu aja. Jadi diceritakan kronologinya si Ari ini bisa meninggal. Pertama tuh gejalanya tuh kayak tiba-tiba kakinya kram, terus habis itu bengkak kakinya, terus bagian tubuh lainnya dia itu juga ikutan bengkak dan akhirnya dia meninggal. Nah, jadi menurut pengakuannya kru yang merekam hal ini bukan yang pertama kalinya yang terjadi di kapal ini. Sebelum Mas Ari ini meninggal, ada 2 warga negara Indonesia lainnya yang mengalami nasib serupa, yaitu almarhum Alpaka berusia 19 tahun dan almarhum Sepri berusia 24 tahun. Jadi sebelum mereka berdua ini meninggal, mereka tuh emang sempat dilarikan ke kapal lain yang bernama Tianyu 8 untuk diberikan pertolongan medis, tapi sayangnya nyawa mereka tidak tertolong dan akhirnya meninggal. Nah, dan mereka di hari kematiannya itu juga dibuang ke laut
karena alasannya lokasinya kapal itu masih jauh dari daratan. Jadi kapten kapal ini takut kalau penyakitnya mereka tuh menular ke kru yang lain. Oh, jadi kapten kapalnya kan mungkin dia tidak punya ilmu Iya, kedokteran. Jadi dan dia kita juga nggak tahu kan mereka nggak sakit tahu apa, mereka sakit takutnya apa. nular. Jadi Ya mungkin kan karena lagi zamannya COVID ya. iya. Jadi kaptennya mungkin kepikiran, iya. waduh ojo-ojo ini COVID ya. Kan yang kita makan pun bisa kena virusnya. Iya. Jadi total ABK yang di kapal itu kan ada 18 orang tuh. 3 orang kan udah meninggal yang dibawa ke laut itu. Iya. Nah, satu orang ini namanya Effendi. Dia itu sempat dilarikan ke rumah sakit di Korea Selatan yang bernama Busan Medical Center. Tapi sayangnya nyawanya Effendi ini tidak tertolong dan akhirnya dia meninggal juga. Dari hasil forensik yang dilakukan, penyebabnya adalah pneumonia atau gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Menurut kesaksian para anak buah kapal yang masih hidup ini, mereka bercerita bahwa mereka diperlakukan dengan tidak layak. Mereka bekerja satu hari bisa sampai 18 jam, bahkan kadang beberapa di antara mereka dituntut untuk bekerja 2 hari penuh. Mereka hanya diberikan jatah untuk istirahat selama 6 jam, itu pun setelah mereka bekerja penuh selama 30 jam. Waktu kerjanya Bu, jadi kayak berdiri itu sekitar 30 jam dan setiap 6 jam kan makan ya. Nah, jam makan inilah yang dimanfaatkan kami hanya untuk duduk. Nah, mirisnya lagi, para ABK yang berasal dari Indonesia ini mereka bersaksi bahwa mereka tidak pernah dikasih minum air mineral. Yang dikasih minum air mineral itu hanyalah ABK yang berwarga negara China saja. Jadi ABK yang warga negara Indonesia inilah mereka disuruh minum air laut yang sudah difilter, tapi filternya punya filter manual yang di kapalnya itu. Emang nggak bisa minum air itu sama sekali Bu. Pernah juga sampai kayak ada dahak-dahak di sini. Selain itu juga mereka juga bersaksi bahwa paspor mereka pun ditahan oleh kapten kapal dan gaji mereka selama 3 bulan pertama itu tidak dibayarkan ke mereka dengan alasan itu sebagai mengganti biaya transport, biaya rekrutan segala macam. Jadi kayak mereka udah terikat di sana gitu. Iya, jadi kayak sudah dipaksa mau nggak mau. Gitu ya? Yes, mau nggak mau kamu nggak bisa pergi. Iya. Kalau paspormu, kalau kita bicara di luar negeri ya, kamu nggak ada paspor ya nggak bisa kemana-mana. Iya. Kalau paspormu ditahan sama mereka. Lalu ada juga kesaksian bahwa 5 di antara nelayan warga negara Indonesia tadi sudah bekerja di kapal ini selama 13 bulan. Dan mereka mengaku hanya dibayar sebesar 120 US dollar untuk membayar jasanya mereka bekerja selama 13 bulan tadi. Jadi kalau dihitung tiap bulan berarti cuma 100 ribuan. 130 ribuan. Iya, 130 ribuan lah, ya ampun. Budget dikali 10 aja masih 1,3 juta. Kalau cuma dapat 1,3 juta ngapain merantau ke negara orang? Tujuannya mereka merantau kan juga buat mendapatkan uang yang Iya, besar, mendapatkan uang yang lebih gede dibandingkan dengan mereka mungkin kerja di negara Indonesia. di sini, Iya, makanya merantau lah, pisah dari keluarga. Nah, para ABK asal Indonesia ini sebenarnya awalnya tahunya mereka bekerja itu untuk menangkap ikan yang akan dijual untuk bahan makanan pokok. Jadi kayak tuna, salmon, gitu-gitulah. Tapi pada kenyataannya, kapal tempat mereka bekerja ini ternyata telah melakukan tindakan ilegal. Jadi para ABK-ABK ini sering disuruh menangkap hiu buat diambil siripnya. Nah, jadi karena mereka melakukan aktivitas ilegal ini, jadi mereka jadi jarang kayak mendarat ke daratan, ke pelabuhan gitu loh. Karena di dalam kapal itu kan banyak kayak potongan-potongan sirip-sirip hiu gitu kan. Nah, jadi kalau mereka mendarat ke pelabuhan atau ke daratan dan diperiksa oleh pihak biro pelabuhan, itu mereka akan mendapatkan sanksi yang besar gitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu faktor penyebab kayak ABK-ABK beberapa tuh mereka kondisinya drop karena kan mereka terlalu lama berlayar di laut lepas. Jadi saat ini statusnya anak buah kapal yang berwarga negara Indonesia ini sekarang total ada 14 orang yang masih selamat dan mereka sekarang ada di kota Busan, Korea Selatan. Saat ini mereka sedang menjalani karantina COVID-19, yaitu kan sekarang zamannya virus kan, jadi mereka harus karantina dulu. Setelah mereka dinyatakan bersih, dinyatakan sehat, 100% baru mereka diizinkan untuk boleh pulang kembali ke Indonesia. Oh ya, aku barusan baca berita hari ini, katanya hari ini tanggal 8 Mei, itu Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno Marsudi, dia mengatakan kalau para ABK ini akan dipulangkan hari ini. Dan kepulangan ini direncanakan akan dilakukan pada 8 Mei 2020. Dan saat ini pihak berwajib yang ada di Korea Selatan, mereka sedang membantu untuk menangani kasus ini. Kenapa? Karena memang ini kejadiannya berada di negaranya mereka. Tetapi sayangnya 2 hari setelah kejadian itu terungkap, ada pemberitahuan bahwa kapal Longsing itu tadi sudah pergi ke lautan lepas. Jadi mereka sudah ada di perairan internasional yang tidak termasuk teritori negara manapun. Jadi polisinya Korea Selatan juga tidak bisa tidak bisa ngejar mereka lagi gitu. Intinya kasus ini masih dalam proses investigasi dan tetap mereka pun juga membutuhkan pihak Indonesia untuk membantu mengungkap kasus ini.
Pelarungan jenazah atau disebut burial at sea itu tercantum dalam Organisasi Buruh Internasional atau disingkat ILO. Tepatnya dalam aturan bertajuk Seafarer Service Regulation pasal 30 disebutkan tidak semua awak kapal yang meninggal di kapal itu boleh dibuang ke laut. Dalam aturan itu, ILO memberikan sejumlah syarat kalau pelarungan di laut itu boleh dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, kapal berlayar di perairan internasional. Yang kedua, ABK meninggal lebih dari 24 jam atau kematian akibat infeksi atau penyakit menular. Yang ketiga, kapal tidak bisa menyimpan jenazah karena alasan kebersihan, atau pelabuhan melarang kapal untuk menyimpan jenazah atau alasan sah lainnya. Yang keempat, surat keterangan kematian akan dikeluarkan oleh dokter kapal jika ada. Seharusnya ya guys, saat pelarungan itu, kapal itu seharusnya melaksanakan upacara kematian secara layak dan memastikan bahwa jenazahnya itu tidak terapung. Lalu upacara kematian itu seharusnya difoto dan direkam sedetail mungkin. Pemilik kapal juga harus segera melapor kepada pegawai untuk menyampaikan kabar duka ini kepada para keluarga ABK. Jadi pada intinya masalah utamanya bukan hanya sekedar mereka melakukan pelarungan jenazah yang tidak layak, tetapi juga apa yang telah dialami oleh para ABK Indonesia tersebut. Rasa kelelahan yang berlebihan, keletihan, tidak terjaminnya mereka punya konsumsi minuman, makanan, dan tidak adanya jam istirahat yang mencukupi. Itu semua adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, di mana mereka bekerja dalam kondisi yang tidak layak, tidak mendapatkan akses untuk bisa berkomunikasi dan memperoleh informasi, hingga hak manusia yang paling mendasar pun, yaitu hak untuk tetap hidup pun bisa ikut terenggut. Semoga aja ya pemerintah kita ini bisa memperketat penempatan tenaga kerja Indonesia di tempat mereka bekerja di luar negeri, dan bisa memastikan mereka ini bekerja di perusahaan yang mempunyai reputasi baik. Iya betul, kan bagaimanapun mereka adalah pahlawan devisanya kita. Iya. Jadi mereka bekerja luar negeri pun selain menguntungkan keluarganya juga menguntungkan pemerintah kita juga sebenarnya. Mereka adalah pahlawan devisa kalau diingat. Soalnya kabar para ABK yang bekerja di kapal ini bukan hanya kali ini terdengar, tapi udah sering. Cuma kan sekarang baru keluar beritanya ya. Expose karena diekspos oleh stasiun televisi Korea Selatan itu tadi. Dan mengenai kisah tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai nelayan ini pun juga tidak beda jauh dengan tenaga kerja Indonesia yang merantau ke negara lain yang mungkin berprofesi sebagai asisten rumah tangga atau mungkin tukang bangunan atau apa. Mereka pun juga kita sering dari dulu mendengarkan mereka mendapatkan perlakuan kasar, siksaan, mereka mendapatkan pelanggaran HAM, dan mereka pun tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan perjanjian awal. Ya sama lah ya kayak yang tadi surat perjanjiannya yang sebelum ABK ini kan mereka juga bikin. Mereka juga ngomong kalau nanti meninggal jenazahnya dibakar dan abunya dikirim ke keluarganya. Nah kalau seandainya surat itu dikasihkan sebelum dia berangkat ke Korea, nggak mungkin berangkat. Iya. Kalau sudah sampai di Korea, paspor sudah ditahan, sudah tanda tangan sudah, dia nggak ada pilihan tuh. Kamu kalau nggak mau tanda tangan, kamu mau pulang pakai ongkosnya siapa? Iya kan? Kalau dia masih di Indonesia dikasih tahu, kue nek modal mati atau kalian nek meninggal kalian tidak akan dikirim ke Indonesia, kalian akan dibuang di laut segala macam, tidak mungkin berangkat lah. Ya toh, siapa yang lebih mencintai uang daripada nyawanya sendiri? Kan tidak ada. Semoga masalah ini bisa cepat selesai dengan tuntas dan seadil-adilnya, dan kita berdua juga mengucapkan turut berduka cita buat keluarga korban yang ditinggalkan. Ya, semoga semuanya bisa diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi cobaan ini. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian video kita pada hari ini. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah lihat episode Kiguni ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kita kali ini dan merasa video kita bermanfaat, jangan lupa tolong bantu kita dengan cara like, subscribe, dan klik tombol lonceng yang ada di sebelah, dan share ke semua teman-teman kalian. Semuanya jangan pilih-pilih. Oke, sampai jumpa lagi di video Anivela berikutnya. Bye-bye.